sejahtera untuk kita semua. Baik, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa tetap berangkat ke sekolah melaksanakan tugas kita walaupun kita dalam kondisi pandemi dan siswa kita dalam masa daring ya, belajar secara daring karena mengingat situasinya masih dalam situasi khusus yaitu situasi COVID-19. Dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Ya, sengaja saya tidak nge-share undangan kepada Bapak Ibu untuk menyelenggarakan kegiatan ini karena agar nanti yang ingin mengadakan sama seperti saya ini ada kebagian guru yang belum mendapatkan sosialisasi. Ini kegiatan ini apa? Yang akan saya share di sini adalah tentang diklat seri asesmen kompetensi minimum. Diketahui Bapak Ibu, jadi asesmen kompetensi minimum ini bukan pengganti UN. Jadi nanti ada dua istilah. Yang pertama adalah asesmen nasional dengan ujian nasional, AM dengan UN. Asesmen nasional, asesmen itu sebenarnya sama. Kalau bahasa Inggris itu, asesmen itu artinya penilaian. Ya, jadi asesmen itu artinya penilaian dalam bahasa Inggris. Sama sebenarnya. Kalau AM itu adalah asesmen nasional, berarti penilaian nasional. Kalau UN adalah ujian nasional. Gitu. Kalau ujian nasional kan kita terpetak-petakan ya. Jadi bahasa Inggris sendiri, bahasa Indonesia sendiri, bahasa Arab sendiri mungkin ya, terus matematika sendiri, fisika sendiri. Nah, kalau di UN ini enggak, di AM ini enggak, asesmen nasional ini enggak. Apa isinya asesmen nasional? Yang pertama itu adalah ini asesmen kompetensi minimum. Yang kedua itu adalah survei karakter. Yang ketiga itu adalah survei lingkungan belajar. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ikut di kelas ini semuanya akan dijelaskan di situ. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail apa itu. Literasi itu apa? Iya, membaca. Literasi itu membaca. Tapi bukan seperti anak SD membaca ya, baca saja gitu tanpa tahu maknanya. Bukan seperti itu. Tapi membaca kritis. Sama seperti soal-soal UN bahasa Indonesia yang HOTS ya, yang di situ adalah tersirat atau tersirat ya, anak itu bisa menyimpulkan dari bacaan tersebut, bisa mengasih kritik dan saran. Anak itu bahkan bisa memprediksi kelanjutan dari bacaan tersebut apa yang akan terjadi. Nah seperti itu, bukan hanya sekedar yang tersurat ya. Pak tersurat kan pertanyaan ada di dalam dalam teks tersebut itu. Jadi yang tersirat hanya seperti itu. Nah itu yang literasi. Sama sih seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris hampir sama, soal-soalnya seperti itu. Nah yang numerasinya belajar apa saja? Di sini nggak ada guru matematika ya. Kalau ada, saya tanya satu persatu. Karena saya terus terang bukan bidangnya gitu untuk menjelaskan numerasi ini, gitu kan. Tapi ini ada di asesmen kompetensi minimum, gitu ya. Apa saja yang ada di dalam numerasi ini? Yang pertama itu adalah geometri. Nah ini kan saya kan kalau ada Bu Pajar atau Bu Ratna itu geometri itu tentang apa, jadi bisa menjelaskan gitu ya. Terus yang kedua itu tentang aljabar, dan yang ketiga itu adalah data dan ketidakpastian. Ini termasuk seperti peluang dan sebagainya. Nah nanti soal-soalnya seperti ini, misalnya diberikan tabel itu tentang harga emas periode Januari sampai April 2020. Nah nanti ada tabel di situ. Terus ada soalnya misalnya seperti ini, jika Bu Ani akan membeli emas di bulan Juni 2020, berapa persenkah peluang untung dan berapa persenkah peluang rugi gitu. Jadi soal-soalnya itu dia itu tentang apa ya, tentang sepertinya kalau sesuai dengan keseharian itu kontekstual gitu ya, kontekstual seperti kehidupan sehari-hari gitu. Hasilnya nanti setelah anak mengikuti AKM itu tadi nanti dihitung oleh sistem dan kita termasuk kemana, level yang mana, apakah termasuk perlu intervensi khusus, apakah dasar, ataukah cakap, ataukah mahir. Nah itu keempat level tersebut dengan treatment yang berbeda-beda setiap levelnya.
Gitu. Nah, ini coba kita lihat di bawahnya ini. Asesmen kompetensi minimum. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah memahami konsep asesmen nasional seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional seperti apa yang dilaksanakan oleh tadi kelas 11 ya. Terus menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum. Nanti di dalam materi tersebut ada semua. Menganalisis contoh asesmen numerasi. Nah, selain literasi juga numerasi. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, membaca dan menindaklanjuti tadi itu yang berhubungan dengan yang level tadi, level perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah itu. Terus melakukan pengimbasan dan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ikut, ya sama seperti saya melakukan pengimbasan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat tersebut 32 jam. 32 JP. Nah ini jarang-jarang Bapak Ibu ya. Kalau 32 JP ini minimal kita itu melaksanakan di kelas tersebut 1 minggu loh. Bayangkan 1 minggu. Kalau kita di luar, kalau ini secara daring, ini mau dilaksanakan sehari bisa kalau tak kita mampu. Jadi nanti setiap hari itu pasti kita akan dihadapkan dengan modul. Tapi modulnya nggak banyak, tenang saja. Jadi sedikit paling hanya 3 lembar gitu. Kita untuk memahami tersebut, modul tersebut. Nah, itu ya. Jadi yang membaca dan menindaklanjuti ini tadi, ini yang level-level tadi dan bagaimana caranya untuk menindaklanjuti setelah kita tahu bahwa siswa kita berada di level yang mana, gitu. Dan harapannya nanti bisa diintegrasi ke mata pelajaran masing-masing. Bukan berarti yang tanggung jawab itu adalah guru bahasa Indonesia, guru bahasa ya, guru bahasa dan guru matematika, enggak. Bisa ya diintegrasikan. Misalnya untuk pelajaran ekonomi itu bisa ya. Siapa ekonomi Bu? Pasti bisa. Dibuat literasi dulu, terus dibuat apa yang berhubungan dengan ekonomi ya bisa. Nah itu nanti bisa diintegrasikan dengan seluruh mata pelajaran yang kita ampu. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu hampir mirip ya seperti itulah, gitu ya. Kalau fisika saya rasa juga malah perlu ya. Terus apa? Terus siapa saja yang bisa menjadi peserta? Nah, ini guru SD, SMP, SMK semuanya bisa. Terus kepala sekolah bisa, pengawas bisa, bahkan semua guru SDLB, nah ini sekolah luar biasa pun bisa, kepala sekolah luar biasa bisa, dan telah memiliki akun SIM PKB. Bapak, nah ini ada 2 tahap, tahap 1 tahap BIMTEK. Nah tahap BIMTEK ini mempelajari modul dan lain sebagainya Bapak Ibu, dan tahap pengimbasan seperti apa yang saya lakukan ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ini melakukan pengimbasan, nggak harus formal seperti ini dengan guru misalnya 2 orang atau 3 orang terus di video. Itu sudah jadi, tuh ya. Jangan lupa masukkan di YouTube dan link YouTube itu sebagai syarat untuk mengambil sertifikat. Tuh. Nah ini jadwalnya, pendaftarannya dari tanggal 22 Desember sampai 23 Februari. Angkatan 1 ini angkatan saya 4 sampai 8 Januari. Jadi angkatan 2 sampai angkatan berapa ini? Angkatan 11. Masih banyak waktunya Bapak Ibu. Jadi angkatan 11 tanggal 23 sampai 27. Ini tanggal berapa? 15 ya. Berarti ini masuk ke angkatan 9. Nah, Bapak Ibu kalau mau mendaftar nanti masuk di angkatan 10 itu ya. Dan pengimbasan semua angkatan dari tanggal 9 Januari sampai 27 Februari itu ya, itu saja. Nah sekarang bagaimana cara mendaftarnya? Coba Bapak Ibu buka, bawa laptop semua, HP ya, HP coba buka di guru belajar. Terus masuk ke program guru belajar multiseri. Nah, oke, saya mengerti. Sudah? Guru belajar multiseri. Sudah? Sudah? Klik yang seri asesmen kompetensi minimum. Sudah? Selengkapnya bawah ke bawah, scroll ke bawah. Yang akan apa? Oke, saya mengerti. Itu inklusif Pak. Oke, saya mengerti. Oke, saya mengerti. Oke. Seri asesmen kompetensi minimum. Oke. Nah, sudah mulai belajar. Iya, mulai belajar
ada kanal masuk alamat Surai, itu isikan SIM PKB Bapak Ibu. Isikan SIM PKB Bapak Ibu beserta paspornya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Terutama tentang asesmen kompetensi minimum ini, tanya dulu coba. Ayo lah tanya. Ayo tanya. Bukan untuk kelas 3. Kelas 11 yang ikut ini. SMP kelas 7, 8. SD kelas 5. Pokoknya yang masih ada untuk kita waktu untuk treatmentnya setelah dapat hasilnya tadi. Kalau selama ini kan pun sudah gitu, seperti itu. Terus ini yang mengikuti AKM ini bukan semua siswa ya Bapak Ibu. Sampel saja. Sampel, mungkin ya 10 atau berapa gitu ya yang ditentukan oleh kementerian. Sampel, jadi tidak semuanya yang mewakili SMA tersebut. Itu. Dan soalnya seperti tadi, literasi dan numerasi itu yang paling basic, yang paling dasarnya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Maaf tuh. Kalau yang di treatment kan kelas 11, sampelnya kan cuma hanya beberapa. Kalau kita bisa tatap muka mahasiswa atau gimana cuma menyebutkan namanya. Gimana tuh maksudnya? Ulangi. Treatmentnya kan digunakan kelas 11 loh, bukan kelas 12 yang siap pembelajarannya itu. Kemudian, apakah kita akan langsung terjun ke siswanya untuk mengambil sampel itu atau bagaimana? Terjun ke siswanya itu maksudnya gimana? Pembelajaran kan misalnya khusus ambil jarak besar. Iya. Gimana? Dari 10 siswa itu, apakah kita melakukan Treatment sama 10 itu? dengan cara menyampaikan? Oh iya, jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi kan tadi katanya nggak semua ya, nggak semua siswa ikut ke AKM ini, hanya beberapa sampel. Dan itu mewakili Bapak Ibu, mewakili siswa-siswa kita. Jadi kita bisa mengambil langkah untuk levelnya di mana, gitu. Kita secara umumnya, gitu. Dan kita treatmentnya seperti apa sesuai dengan level siswa tersebut. Misalnya nih, dalam 10 itu rata-ratanya siswa kita ini masuk ke dasar, misalnya seperti itu. Dasarnya kita treatment semuanya, bukan yang 10 itu. Semuanya siswa 11, kelas 11, yang kelas 12 jangan. Yang ini nanti kelas 11 akan ke kelas 12, kita treatmentnya di kelas 12. Yang kelas 12 sekarang nggak masuk ya. Dia nggak masuk, dia lulusnya di mana? Ya lulus saja menggunakan KUS. Nanti yang kelas 12 yang sekarang kelas 11 ini juga lulusnya di mana? Yang menggunakan KUS bukan AKM. Jadi AKM itu nggak menjadi dasar penentuan kelulusan dan tidak ada persiapan khusus seperti les dan sebagainya. Gitu ya, Bu Ari. Jadi kita masuk di level mana nanti secara keseluruhan itu kita treatment siswa sesuai dengan itu apa level siswa tersebut. Misalnya secara rata-rata kita masuk di mana. Nah itu. Ada pertanyaan lagi? Bu Ari sudah tadi, yang lainnya. Bu Pina coba. Ada yang sudah masuk? Kita sudah masuk. Sudah. Nah gimana tampilannya? Ini loh sudah masuk. Sama seperti ini. Kalau sudah. Terus sudah masuk ininya? 2015 tadi? Sudah. Sudah. Lampunya sudah. Coba. Selengkapnya. Mulai belajar ya. Iya. Sudah mulai belajar? Sudah. Sudah. Terus? Atau mulai belajar. Dulu sudah lagi. Nah, seperti Ini sudah. Iya. Sudah diklik belum? Yang asesmen kompetensi minimum. Belum. Klik dulu coba. Nah, klik. Sudah. Ini karena saya sudah masuk langsung. Ada nggak di situ apa tulisannya? Bergabung dengan grup Telegram ini dan lain sebagainya, kegiatan yang bisa Anda ikuti. Itu ada persyaratan, ada daftar. Iya, klik saja Bu. Daftar. Daftar. Daftar ya. Daftar di situ ada angkatan 3. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih angkatan berapa mau misalnya angkatan 3 langsung saya ini sibuk, nanti angkatan 3 mau rewan ya seperti itu. Nah, 24 Januari itu apa di dan bisa ikut ke angkatan 4. 24 jam non-stop, mau belajar kapanpun bisa. Mau satu diktek itu diselesaikan 1 hari bisa Pak Surat. Bapak Ibu pikir-pikir, kira-kira saya mau ikut di angkatan berapa?
Masih tak hebat ya. Ah, bisa Bu, kenapa nggak bisa? Nggak harus di sini. Itu. Nah, ini Bapak Ibu ada grup Telegram. Nanti kalau mau bergabung di grup Telegram tinggal klik saja. Nanti di situ guru-guru semua seluruh Indonesia yang ikut, jadi bisa apa istilahnya berbagi, sharing. Kalau ada kesulitan tanya di situ. Ini dapat bergabung. Pokoknya daftar dulu. Ya, tapi jangan lupa ya. Biasanya kita sudah gabung karena kita sibuk lupa. Oh saya ada juga ternyata lupa karena kan di blacklist. Nah itu masalahnya. Aku sekarang masalah lupa sinyal. Oh gitu. Itu masalahnya di situ. Nah, berarti ya cari sinyal yang bagus Bu. Nanti kan bisa ke Padilla Resto gitu kan. Sambung. Kalau nggak itu di sekolah kan bisa loh Ibu. Di sekolah bisa cepet gitu kan. Misalnya sehari satu modul, nggak banyak kok modulnya. Gitu. Nanti selama pelajari modul itu refleksi. Refleksi itu disuruh setelah kamu pelajari itu tuliskan di situ apa yang kamu dapat, tulis nanti di situ. Gitu. Terus nanti di akhir itu ada post test. Post testnya itu harus dapat nilai 70 minimal. Kalau tidak dapat nilai yang mencapai 70, itu akan diulang selama 3 kali bisa. Kalau 3 kali nggak mengulang, ikut lagi di bawahnya. Enggak, di bawahnya kan ada angka berikutnya. Nah, terus sampai dapat nilai 70 minimal. Nah, ini coba lihat, saya sudah tuntas 100%. Ya. Berarti selama 4 hari ya? 4 hari. 4 hari. Berarti 4 kali itu proses. Ya enggak, akhirnya aja. Enggak, jadi 4 kali ini kan sekalinya ada refleksi. Setelah itu proses. Prosesnya apakah dari refleksi itu atau Semuanya, dari semua modul. dari semua modul itu tinggal satu itu, proses terakhir itu? Pilihan ganda Bu. Gaya. Pilihan ganda. Jadi Maksudnya sekali dari 4 refleksi. bukan 4 refleksi 4 modul. 4 modul berarti Atau saya lupa. Kalau yang saya kemarin itu saya ikut itu ada pretestnya, tapi setelah yang ini istri saya ikut itu nggak ada pretestnya atau gimana? Saya juga kurang tahu. Ada pretestnya, dan pretestnya itu proses itu soalnya sama seperti pretest. Kalau saya kemarin itu pretestnya dapat 50, prosesnya dapat 85. Nggak harus 100 atau 70 sudah cukup. Ini misalnya Pak Indra, Oh iya. angkatan kelima itu kan tanggal 24 sampai tanggal 28 Januari. Nah, Misalnya tanggal 24 itu belum bisa, dia tanggal 25-nya. tanggal 25 Nggak apa-apa. Yang penting cara batas tanggal itu. Nggak boleh misalnya tanggal 25 kita bisa. Kita tanggal 25 itu bisa. Sehari itu aja bisa. jadi tidak harus 4 hari ya? Nggak harus Bu. Itu kan Nggak harus. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya itu saya kan nggak bisa Bu. Kalau yang harus full itu, nanti kan otaknya ngeblank gitu kan. Jadi saya sehari itu satu modul sudah, besok satu modul sudah. Itu ya. Yang saya berkenan itu yang COVID-19 itu sehari saya. Tapi nggak bagus saya lupa semuanya. Misalnya tanggalnya kan dulu tanggal 24, terus saya ikuti Senin. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus misalnya ada modul. Langsung modul. Iya langsung modul. Pokoknya diikut saja terus sampai next finish gitu misalnya seperti itu. Klik kalau sudah selesai gitu. Nah itu ada di situ tuh modul, selain modul itu ada video, itu harus ditonton. Ini kan rencana saya daftar tanggal 24 itu. Nanti saya mau mulai Senin. Iya. Iya. Pinter ya. itu ya masalah kita itu pertama itu seharusnya sehari selesai ya bisa. Modulnya itu 4. Bisa Bu. Tapi Bu Bibi, jadi kalau saran saya itu jangan ngedur Bu Bibi ya. Jadi kita ada ilmu yang dapat gitu ya. Karena di sini nggak ada yang bisa di-download. Modul nggak bisa di-download. Nggak tahu kalau di screenshot bisa mungkin. Iya, tapi kan banyak gitu kan. Jadi kalau bisa ya santai saja sambil ngeteh, ngopi-ngopi cantik gitu kan, terus modul gitu kan enak gitu. Jadi kita fresh gitu loh otaknya itu. Jadi ada yang nyangkut sedikit gitu. Jadi dipelajari benar-benar ya Bapak Ibu, jangan hanya menggugurkan kewajiban. Ya itu. Jadi dibaca benar-benar agar kita tahu gitu. AKM itu tujuannya seperti ini loh. Nanti susah dibuat seperti ini jadi kita tahu. Gitu. Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Oh iya, Bu Bina. Melanjutkan pembicaraan dari Pak Ahmad bahwasanya di situ kita dikasih rentang waktu selama 4 hari. Nah, setiap maksudnya kita kan masuk ke apa tadi? Asesmen kompetensi minimum ya, SMA. Kita dari ke 4 tadi
launching satu tentang apa tadi? Tentang Covid kan? pandemi, terus pendidikan dan itu. Nah, berarti kita kan tinggal ini asesmen kompetensi minimum. Nah, itu di situ apakah memang hanya 4 modul semuanya? Maksudnya Ya, enggak, ya. banyak Bu, apalagi keterampilan hidup itu banyak sekali, Nah. banyak sekali, ada 9 kalau nggak salah. Nah, berarti kan ketika kita tanggal 24 misalnya hari Minggu itu kita nggak bisa. Hari Senin itu kita mulai, apakah hanya ada apa modul itu sudah tertampil semua atau belum sebenarnya? Kalau misalnya tertampil semua kan berarti kita memang benar satu hari itu bisa kalau kita moyo, atau memang modul itu per jadwal gitu. Sudah. Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi modul itu kalau mau mempelajari modul berikutnya tidak bisa dibuka kalau kita belum mengikuti atau menuntaskan modul sebelumnya. Jadi secara beruntun gitu. Jadi modul 1 sudah selesai baru bisa ke modul 2-nya, nggak bisa langsung ke modul 4 gitu, nggak bisa. Berarti modul itu sudah dari 1 sampai 4 sebenarnya. Iya, semuanya sudah ada di situ, tapi hanya saja nggak bisa dibuka kalau kita belum menyelesaikan modul sebelumnya. Nanti terus naik. Nah, beda-beda. Kalau saya lupa Pak modul saking banyaknya, saya ikuti jadi saya lupa. Iya, tanya lagi. Tahapannya setelah kita menyelesaikan modul, misalnya 4 ada 4 di situ, ada 4 modul kita selesaikan beserta seleksinya, terus kita dapat apa tadi? Dapat apa? Untuk mendapat nilai Postes. Kita ikut postes selesai. Nah, adakah tahap selanjutnya yang harus kita ikuti lagi? Oke, tahap selanjutnya itu adalah pengimbasan, sama seperti yang saya lakukan ini, ya. Tapi intinya Bapak itu nggak perlu formal seperti ini. Misalnya Bu Tina ngajari Bu Lili direkam, sudah. Nanti taruh di YouTube, upload di YouTube. Link di YouTube itu sebagai syarat untuk mengambil sertifikat. Cuma itu. Untuk sekarang link menempatkan linknya di mana belum muncul. Nanti ada di sini. Misalnya Pak, misalnya hari pertama saya selesai baca modul itu, terus mau ke modul berikutnya, Ya tinggal klik aja, klik ke modul berikutnya. Nanti ada menunya Pak. Next gitu. Kalau mau dikeluarkan keluar aja, itu sudah tersimpan gitu. Kita sudah baca sampai di mana besoknya. Nggak mengulang lagi, nggak. Langsung dia sistemnya tercatat di situ. Ada modul 5 lembar gitu. Aha. Saya baru selesai gambar. Untuk besok itu bisa dilanjutkan lagi. Kalau saran saya itu satu modul itu dihabiskan. Jadi kalau misalkan hitungannya kembali lagi Pak. Itu habis dihabiskan satu modul itu langsung boleh, nantinya besok lagi. Kalau belum habis belum bisa lanjutnya Belum bisa diklik. Sudah, itu aja. Cukup ya? Ya, saya rasa cukup. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Nanti harapan saya ada yang ikut dari baik itu guru honor maupun PNS di sini semuanya ikut. Nanti pengimbasannya bisa dengan teman sendiri gitu ya, direkam. Yang penting ada, tidak harus formal seperti saya seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang sopan atau kurang berkenan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.